Oke, ini saya rekam sekarang. It's recording now. Oke, share screen. Oke, kita lanjut untuk yang infrastructure. Jadi infrastrukturnya ada beberapa poin. Tadi kan kita mulai dari yang key key resources, sorry. Oke, ada yang masuk. Sorry, kita mulai dari yang key activities, yaitu sebagai infrastructure. Jadi key activities, jadi segala aktivitas yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis, jadi oleh si pengusaha, untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Jadi yang termasuk di sini itu adalah ya mulai dari branding, ya, kemudian packaging, kemudian juga apalagi internet marketing dan juga yang lain-lainnya gitu loh. Contohnya apa misalnya? Ya makin misalnya kalau dia memang harus dia melakukan misalnya apa canvassing. Jadi misalnya canvassing dalam artian ya dia harus turun ke lapangan. Turun ke lapangan untuk bisa menjual. Misalnya dia mesti masuk ke Sogo Jongkok atau mungkin dia harus jualan di pinggir jalan, jadi seperti dilakukan oleh salah satu restoran pizza yang terkenal di Indonesia. Dia tuh sampai harus dia jualan di pinggir jalan, karena itu merupakan salah satu key activities mereka supaya cash flow tetap berlanjut. Jadi supaya yang customer juga bisa dengan mudah datang ke mendapatkan produk pizza gitu loh. Nah itu. Nah, jadi kan harus bisa mengidentifikasi kira-kira apa sih aktivitas harus gue lakukan supaya produk yang supaya dia customer tuh bisa merasa puas dengan produk yang yang ditawarkan gitu loh. Gitu. Oke, seperti misalkan gini, kalau kalian kan pasti mencari teh pucuk itu kan akan jauh lebih mudah kan mungkin dibandingkan misalnya kalau mencari teh jenis teh yang lain gitu ya. Kenapa teh pucuk itu mudah didapat gitu loh. Ya kan misalnya sampai di warung pun kalian nyari teh pucuk pun ada gitu di warung sebelah rumah kalian gitu. Kenapa ada di sana gitu loh. Sedangkan mungkin kalau kalian mencari teh yang lain misalnya taps gitu ya. Kok agak susah gitu ya. Gitu kan pasti ada faktor-faktor yang lainnya itu kan itu yang perlu diperhatikan juga gitu loh, bahwa supaya nanti supaya penetrasinya semakin besar, semakin dia bisa meningkatkan market share, dia harus bisa penetrasi ke pasar gitu loh. Nah, kalau misalkan kembali tadi kepada jilbab gitu kan ya. Jilbab misalnya branding yang dilakukan, dia harus melakukan branding dengan menjadi sponsor untuk event-event besar, atau mungkin juga dia mempercantik kemasan, atau mungkin juga dia memasarkan menggunakan marketplace misalnya di Shopee, atau mungkin di Bukalapak, atau mungkin marketplace yang berhubungan dengan fashion gitu ya. Gitu. Atau mungkin dia juga bekerja sama dengan misalnya pihak ketiga, misalnya untuk dia misalnya menggunakan endorser gitu loh. Jadi atau mungkin kontrak dengan endorser. Jadi misalkan kalau dia menggunakan jilbab, dia harus menggunakan misalnya jilbab dari merek tertentu gitu kan. Ya, pasti ada kontraknya gitu kan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang bertanya mungkin teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua itu adalah key resources. Apa sih yang maksud dari key resources ini? Key resources itu adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pebisnis atau organisasi untuk bisa mewujudkan proposisi nilai seperti manusianya, brandnya, kemudian peralatan produksi, kemudian juga teknologi yang digunakan gitu loh. Itu adalah key resources ya. Jadi semua yang sumber daya yang dimiliki oleh si businessman-nya itu atau si business owner-nya itu. Misalnya apa? Jadi kalau tadi misalnya sih mungkin kalau tadi di sini ada misalnya tukang jahitnya gitu kan ya. Kemudian juga ada lagi mungkin yang memasarkan di internetnya atau sebagai digital marketingnya, atau mungkin sebagai social influencer-nya atau sebagai brand ambassador, atau mungkin juga nanti ada pihak lain yang melakukan sebagai tenaga keuangannya gitu loh. Jadi masing-masing pihak atau masing-masing orang ini memiliki peranan sendiri-sendiri gitu loh. Kemudian juga ada yang merawat
merawat mesinnya, yang atau mungkin juga ada lagi pihak lain yang berinteraksi langsung dengan konsumen gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu loh, key resources-nya. Oke, next. Key partnership. Sebentar ada yang mau masuk. Key partnership itu adalah partner kita siapa gitu loh, yang mendukung usaha kita. Sebentar saya ini dulu ya. Jadi key partnership itu adalah pihak-pihak atau orang-orang yang menjadi penentu terhadap jalannya sebuah bisnis gitu loh. Jadi key partnership itu mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Jadi bisnis yang baik itu nggak hanya mampu menjalin hubungan dengan pelanggan, tetapi juga bisa menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang lainnya, misalnya seperti suppliernya. Jadi kan supplier ini kan harus bisa supplier itu harus bisa digandeng. Jadi bagaimana supaya nanti kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan supplier supaya nanti rantai pasokan itu bisa terjaga gitu loh. Misalnya kalau tadi kalau misalnya balik kepada tadi fashion tadi yang jilbab, berarti kan si pengusahanya harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan pihak penyedia bahan bakunya, misalnya tadi yang menyediakan bahan-bahan kainnya gitu kan, yang menyediakan misalnya jarum atau benangnya, kemudian jarum pentulnya, kemudian apalagi brosnya, ya sehingga nanti supaya hubungannya terjalin dengan baik dan mungkin bisa mendapatkan kemudahan, misalnya lagi butuh, mungkin pas lagi modalnya lagi seret atau lagi kurang, sedangkan pesanan yang banyak, mungkin dia bisa ngambil barangnya dulu, dibayar sebagian, kemudian sisanya akan dibayar lagi setelah misalnya setelah ada uang masuk dari konsumen gitu loh. Nah, itu contoh seperti itu gitu loh. Jadi supaya hubungannya terjalin dengan baik. Nah, sebenarnya mungkin kalau yang tadi ya sebagai supplier biasa, akhirnya mungkin karena hubungannya terjalin baik hanya menjadi teman gitu loh, menjadi teman, menjadi sahabat, mungkin bahkan sudah kayak saudara sendiri gitu kan. Jadi akhirnya misalnya jadi urusannya lebih gampang. Oke, misalnya dikirim dulu barangnya, pembayaran belakangan, atau yaudah misalnya ada nih misalnya atau bayar sebagian gitu kan, nanti sisanya gampang dibayar nanti setelah ada uang masuk. Atau masalah yaudah nih barangnya gue kirim dulu, terserah dia mau bayar kapan, gampang, yang penting kita bisa kirim barang dulu ke konsumen gitu kan. Gitu. Oke. Coba sini ada mungkin teman-teman. Kita lanjut ya. Kemudian juga misalnya revenue, kemudian sekarang balik kepada finance gitu loh. Revenue stream. Revenue stream jadi lebih kepada sebenarnya ini kebalik nih ya. Sebentar. Nah, jadi ini kalau revenue stream itu jadi sumber di mana kita bisa mendapatkan pemasukan dari hasil usaha kita gitu loh. Jadi kan misalkan dari penjualan dari retail, penjualan dari lewat sosial media, penjualan dari misalnya kita memberikan lisensi untuk produk kita gitu, atau mungkin kita yang memberikan kita yang mendesain, kemudian akhirnya ya dia beli lisensi untuk desain kita, itu seperti itu gitu loh. Oke, kemudian juga ada lagi cost structure. Jadi ini meliputi biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa memproduksi atau membentuk dan memasarkan produk ataupun layanan yang kita tawarkan gitu loh.
Jadi misalnya apa? Misalnya dari bahan baku, kita kemudian kita kita biaya produksi, termasuk misalnya apa? Bayar listrik, bayar gaji karyawan, kemudian bayar apa lagi? Bayar misalnya bayar sewa tempat mungkin, kemudian juga misalnya biaya promosi, kayak kan itu seperti itu gitu loh. Nah, kalau untuk cost structure ini dibagi dua secara umum. Sebenarnya ada apa? Ada fixed cost dan juga variable cost gitu loh. Fixed cost itu biaya yang memang udah harus keluar gitu loh. Mau nggak mau ya lo mesti bayar gitu. Misalnya apa contohnya? Misalnya seperti gaji karyawan, sewa tempat, sewa ruko, bayar listrik, itu kan semuanya harus sifatnya fixed cost gitu loh. Ya lo mau apa orderan lo sedikit, orderan lo banyak, ya lo mesti bayar gaji karyawan gitu kan. Ya kan gitu loh. Atau mungkin jika misalnya ada uang lembur, itu juga kalau uang lembur nggak termasuk. Uang lembur itu masuk kepada variable cost. Misalnya pada saat misalnya apa namanya orderannya banyak ya terpaksa dia harus melembur misalnya 2 shift, berarti ya ini masuk kepada variable cost. Kemudian variable cost contoh apalagi misalkan untuk biasalah biaya promosi, misalnya dia menggunakan promosi di selama sebulan untuk di misalnya mana di media tertentu, atau mungkin dia pas lagi ada pameran itu di tempat yang lain, misalnya di mana di mall, di plaza, dia itu kan masuk kepada biaya sifatnya variable cost gitu loh. Gitu. Oke, next. Sampai sini ada yang mau tanya nggak teman-teman? Kita lanjut ya. Oke, ini untuk format laporannya. Format laporan. Format laporan seperti ini, coba dibaca dulu sembari saya ada yang saya coba update dulu sebentar. Format laporannya seperti ini, and then sebentar ya, saya coba. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini mungkin teman-teman? Guys, any questions? Kalau enggak, kita lanjut. Coba sebentar. Ini ada yang perlu saya rubah. Oke. Untuk format laporan itu berarti kalian membuat misalnya bab satu overview. Overview itu maksudnya terdiri dari business background, alasan kenapa kalian mendirikan bisnis ini, kemudian visi dan misi dari usaha kalian gitu ya. Visi itu jadi mimpi kalian yang jauh ke depan gitu kan, vision. Kemudian misi itu kepada yang sifatnya lebih kepada jangka pendek, misalnya 5 tahun gitu kan. Kemudian juga product description-nya seperti apa, struktur organisasi, kemudian di bagian kedua itu adalah kalian bicara mengenai business model canvas-nya. Kemudian di bab 3 kalian bicara mengenai financial plan. Jadi misalnya kalau yang seorang sering bilang itu RAB, rancangan anggaran belanja gitu loh. Jadi jadi misalnya di tahun tahun 2020 misalnya mulai usaha di bulan November, kalian perinci bulan November itu pengeluarannya apa-apa saja gitu kan ya, kemudian fixed cost-nya apa, variable cost-nya apa saja, kemudian kalian rinci kira-kira pemasukannya itu dari mana, berapa banyak gitu loh. Dibuat perkiraan gitu aja. Jadi kan misalnya di bulan November itu targetnya misalnya pemasukan misalnya sekitar 10 juta karena mungkin baru karena usahanya masih baru gitu kan. Nah, jadi nanti kan tinggal kalian breakdown kira-kira nanti cost-nya berapa totalnya, kemudian revenue-nya berapa, kemudian kalian hitung kira-kira antara cost dengan antara pemasukan dengan cost mana yang lebih besar itu. Jadi nanti kan dihitung, oh ternyata masih merah gitu, raportnya masih merah, jadi masih belum untung. Jadi kalian masih tetap harus bisa
nombokin gitu istilahnya kan. Kemudian di November, Desember kira-kira bagaimana, di Januari gimana, Januari 2021 mungkin dalam Januari 2021 mungkin sudah mulai ada sedikit profitnya walaupun mungkin nggak gede, tapi situ kan akan kelihatan gitu loh. Seperti apa aja kalian akan BEP break even point itu pada saat kapan, di bulan keberapa atau tahun keberapa gitu loh. Gitu. Kemudian di bab 4 itu penutup gitu loh. Oke, sini ada keterangan profit revenue sharing. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi let's say katakanlah misalkan kalian itu misalnya menggunakan investor atau mungkin kalau kita nyebutnya kalau dalam dunia marketing ada fundernya gitu loh. Ada penyandang dananya. Jadi kalian yang punya konsep, ya kan, kalian punya konsep, kalian jelaskan konsepnya itu seperti apa, misalnya kalian pengen bikin misalnya apa usaha, misalnya apa. Kalau tadi udah ada tahu bulat, mungkin kalian bikin apa tahu setengah bulat itu dengan isinya bermacam-macam, kalian jelaskan di situ. Kemudian kalian bikinin financial plan-nya, sampai kepada akhirnya masuk kepada profit revenue sharing. Profit revenue sharing, jadi kalian tuh jelaskan di situ kira-kira nanti kalau misalkan bagiannya dari si investor misalnya 60%, bagiannya kalian itu sebagai project owner atau sebagai pengusaha itu 40%, kalian jelaskan di situ gitu loh. Nah, kemudian misalnya pada saat kalau usahakan sudah BEP, mungkin nanti sistemnya dibalik. Jadi yang kalian yang akan mendapatkan 60% dari profit, nanti kemudian si fundernya akan mendapatkan 40% gitu loh. Gitu, itu yang biasanya sering terjadi. Tetapi kalau untuk seperti ini, kalau seperti profit sharing ini, saya nggak yakin kalau misalkan itu kalian bisa dapetin dari bank. Kalau dari bank tuh biasanya dia udah ada jelas, misalnya kalian minjem kapan, terus nanti kalian akan mulai melakukan pembayaran itu mungkin pada saat bulan keberapa gitu kan, gitu loh. Unless kalau misalkan kalian punya project besar, misalnya project dari pemerintah, kalian sudah jelas misalnya anggarannya misalnya 20 miliar, terus ya anggaran 20 miliar, kemudian kalian minjemnya misalnya berapa, minjemnya 15 miliar sesuai dengan kebutuhan. Nah itu kan jadi nanti tinggal ada hitung-hitungannya gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada mau tanya nggak teman-teman? Ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Oke, aku coba masuk dulu ke marketing strategi ya. Marketing strategi ini kita bicara mengenai strateginya. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Jadi sebab apa? Karena ini merupakan satu cara kita, bagaimana kerja kita supaya kita bisa mencapai tujuan dari perusahaan, tujuan dari usaha kita gitu loh. Nah, kemudian jadi makanya pemasaran atau marketing itu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, potential customer itu mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan akan menyediakan semua permintaannya si customer sesuai dengan produk yang dihasilkan gitu. Lalu yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Jadi ya semua prosesnya jelas gitu loh. Ya kan? Yang ketiga, mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produknya itu cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Oke, berarti tetap harus ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran ya, dari sudut pandang si konsumen. Jadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi customer needs and wants gitu loh. Atau mungkin juga bisa dibilang sih customer solution gitu loh. Kalau yang kedua ini biaya konsumen atau sering juga disebut dengan customer cost gitu loh. Lalu yang ketiga kenyamanan, convenience, itu customer convenience. Kemudian yang keempat komunikasi. Ya, komunikasi gitu loh. Oke. Ini sebenarnya sama aja seperti kayak konsepnya 4P gitu loh. 4P-nya 4P atau marketing mix-nya Philip Kotler gitu loh. Oke, sekarang kita lihat 4P. Jadi saya coba jelasin dulu nih 4P supaya kalian bisa ada bayangan gitu loh.
Oke, ini saya share screen sebentar. Ini kan kelihatan di layar kalian ya. Ini ya sedang 4P dulu. Marketing mix itu ada 4 unsur produk. Ini sebenarnya produk itu equals customer solution tadi ya, customer needs and wants ya. Oke, ini saya tambah di sini deh keterangan. Sebentar. Nah, kalau produk itu equals customer solutions gitu lah. Lalu yang kedua price. Price itu ya customer cost gitu kan tadi kan. Lalu yang ketiga promotion. Promotion itu berarti tadi ya customer communication. Lalu yang keempat itu place, itu adalah customer convenience. Oke, nah seperti ini. Nah, kita lihat detailnya. Jadi ini kalau apa namanya bagian dari produk itu jadi ada yang namanya product variety. Jadi variasi produknya apa saja. Misalkan kalau misalnya kayak kendaraan roda 4 misalnya Toyota Avanza, misalnya ada Toyota Avanza yang tipe E, tipe G, tipe apalagi yang lain, tipe yang tertinggi gitu kan ya, sampai ada juga ada mungkin tipe yang apa yang transmisi manual, transmisi matic, itu merupakan produk variety. Kemudian kualitas. Bagaimana kita bisa mengetahui kualitasnya? Ya kan bisa kita melihat dari misalnya apa? Misalnya dari warranty-nya selama 3 tahun gitu kan ya, atau misalnya warranty 3 tahun atau mungkin 50.000 kilometer, mana yang tercapai lebih dahulu. Kemudian kita misalnya desainnya, makanya kenapa kalau kita lihat misalnya kendaraan-kendaraan itu selalu melakukan apa yang namanya facelift gitu loh. Misalnya facelift itu ya sebenarnya yang dirubah itu misalnya hanya tampilannya, tampilan eksteriornya gitu loh. Tampilan eksterior, kemudian kalau interiornya itu yang dirubah misalnya apa dari dashboardnya, atau mungkin apa dari apa setirnya, ditambah mungkin ada setir apa panel setir kayu, mungkin ada panel kayu gitu loh. Tapi sebenarnya kerangka yang dirubah kerangkanya itu kerangka kendaraannya sama gitu loh. Kerangka kendaraan sama mungkin lebih diperkuat gitu kan ya. Lebih diperkuat misalnya untuk bagian apa untuk bagian langit-langitnya misalnya kalau kalian misalnya membawa barang di atas misalnya pas lagi lebaran atau mungkin pas pulang kampung kalian tambahkan misalnya tambahkan bagasi di atas itu ya jadi itu kerangkanya kuat gitu loh itu kemudian fitur-fiturnya kan kalian lihat misalnya fitur-fitur kan semakin lama semakin bertambah gitu kan misalnya kalau kalian lihat misalnya kalian lihat misalnya antara Avanza yang pertama kali keluar gitu ya tahun 2000 berapa atau 2003 2004 dengan yang sekarang itu kan sudah fitur semakin bertambah gitu loh. Ya kan ya fitur semakin bertambah misalnya apa yang ada apa USB ada USB atau mungkin ada ada tambahan-tambahan yang lainnya, tambahan colokan. Kemudian juga ada lagi misalnya sensor parkir gitu, sensor parkir dilengkapi dengan kamera yang sekarang, tapi mungkin pada saat pertama kali keluar itu belum ada gitu kan Avanza yang versi pertama yang keluar. Brand name, jadi pasti namanya kan nama Avanza itu kan karena didukung oleh brand yang kuat dari Toyota gitu loh. Kemudian juga packagingnya kan pasti packaging dari Toyota ini kan yang memang dibanderol dengan dengan harga sekian, dengan tambahan misalnya tambahan misalnya dengan insurance, tambahan juga misalnya apalagi dengan dengan tambahan misalnya tadi yang service warranty-nya gitu kan semuanya gitu kan itu masuk situ semua bagian dari produk gitu loh. Kemudian price itu termasuk dalam ada ada diskon misalnya kalau mungkin pembelian misalnya hari ini dapat diskon sekian, kemudian pembayarannya periode pembayarannya misalnya menggunakan kredit atau mungkin cash atau DP, misalnya DP sekian persen, kemudian tambahannya mungkin cash
gitu. Kemudian ada lagi misalnya yang promosi itu misalnya customer communication. Jadi bagaimana perusahaan itu melakukan komunikasi dengan pihak konsumen, misalnya dengan menggunakan kemudian juga apalagi advertising, misalnya memasang umbul-umbul di misalnya umbul-umbul ada umbul-umbul misalnya penjualan Avanza, kemudian juga umbul-umbul misalnya untuk ya keluar Avanza baru dengan feature-feature yang baru gitu kan, kemudian didukung lagi oleh tenaga penjualannya, tenaga salesnya, kemudian juga dari pihak public relationsnya, kemudian juga lagi dari pihak direct marketingnya gitu loh. Nah, kemudian untuk place, itu adalah customer convenience. Nah, misalkan gini, bagaimana konsumen bisa merasa nyaman dengan produk Toyota ini? Jadi pasti ada jaringan after sales service yang tersebar luas gitu kan ya. Jadi nggak hanya sekedar di Pulau Jawa, tapi juga di luar kota sampai misalnya di daerah wilayah timur Indonesia gitu kan. Semuanya itu masuk ke bagian situ gitu loh. Gitu. Nah, kalau kita bicara marketing mix tadi yang 4P atau 4C tadi, tapi kalau kita fokusnya sekarang kepada perusahaan jasa, itu ada tambahan lagi. Tambahannya itu 3P, perhatikan. 3P, P yang pertama itu ada P yang kelima itu adalah people. Karena perusahaan jasa, ya pasti harus didukung oleh karyawan gitu. Oleh karyawan, oleh mitra strategis, kemudian ya kemudian juga nanti karena adanya karyawan pasti ya ada budaya organisasinya, ya kan. Kemudian juga ya karyawan di kantor pusat, kemudian juga karyawan mungkinnya di kantor cabang gitu loh, gitu. Nah kemudian yang kedua, P yang berikutnya itu P yang ke-6 itu adalah proses. Kita bicara mengenai proses, jadi proses pembuatan produknya, proses pelayanan perusahaan, kemudian juga bagaimana perusahaan itu bisa memproses yang bisnisnya. Jadi bisnis proses itu yang semuanya, jadi dari ujung bagaimana dia menerima barang dari supplier, bentuk bahan baku atau bahan mentah sampai kepada pengolahan sampai kepada bahan jadi gitu loh. Gitu. Kemudian ada lagi yang ketujuh adalah physical evidence. Physical evidence adalah bukti secara fisik gitu loh, bahwa ini loh Toyota itu yang memang perusahaan yang bonafide, perusahaan yang bisa layak dipercaya gitu loh. Dalam bentuk apa? Misalnya aset perusahaannya, kantor pusatnya, kantor cabangnya, pabriknya, kemudian apa lagi? Kemudian physical evidence bahwa ini kelihatan gitu loh, bahwa Toyota itu ada gitu loh. Kemudian desain dari interior interior showroomnya ya, dimanapun juga pasti kan showroomnya standar gitu loh, gitu. Kemudian juga kemudian yang layout untuk misalnya untuk bengkel itu semua pasti standar gitu kan, gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan untuk kalau kita bergerak di perusahaan jasa gitu loh. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau tanyain, guys? Any questions? Kita lanjut untuk ke jadi ini marketingnya sudah ya, karena tadi saya mau coba. Oke, ada lagi yang istilah itu AIDA. Pertama, kita mendapatkan attention, mendapatkan perhatian dari konsumen. Dari sekian banyak yang memberikan yang kita mendapatkan perhatian atau dari konsumen, tidak semuanya yang kita bisa menarik perhatian akan merasa tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan gitu loh. Makanya ada yang interest gitu loh. Dari sekian banyak mereka yang tertarik, yang mempunyai minat dengan produk atau jasa kita, D, yang memiliki rasa kepo atau desire itu sebagian lagi gitu loh, nggak semuanya pastinya. Dari mereka yang punya rasa kepo, yang punya rasa keingintahuan yang tinggi, curiosity atau desire, yang melakukan action itu nggak banyak gitu loh.
Jadi misalkan kalau kalian mendapatkan attention itu 100.000 gitu kan, mungkin dari 100.000 itu tidak semuanya, mungkin hanya sekitar 50.000 yang akhirnya interest gitu loh. Dari mereka yang interest 50.000 yang punya rasa desire atau kepo, mungkin cuma 25.000. Dari mereka yang 25.000 ini, terus akhirnya apa? Mereka akhirnya take action, itu berapa kira-kira? Mungkin cuma 10.000 gitu loh. 10.000 dan mungkin dari 10.000 ini mereka yang merasa puas, satisfaction mungkin hanya sebagian, jadi akhirnya total cuma 5.000 gitu. Jadi biasanya seperti itu gitu loh. Jadi ada apa namanya? Ada probabilitasnya gitu loh. Misalnya katakanlah ya mungkin 1:10 gitu loh. Jadi dari 10 yang mereka yang merasa interest, cuma satu yang akhirnya timbul rasa kepo gitu misalnya. Oke, apa sih ada pertanyaan mungkin teman-teman? Any questions? Kita lanjut ya. Akhirnya tadi itu udah dibahas, sampai sekarang tadi kasih pembahasan juga apa untuk yang itu ya, 7P. Kalian bisa baca sendiri, ada content marketing, mobile marketing nih yang sekarang lagi booming, integrated digital marketing, visual marketing gitu loh. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Saya mau coba ngebahas kalau ada yang coba bikin kelompok. Saya sih rencana mau bahas saya mau coba lanjut ke mana, ke sesi ketiga. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jadi kalian bisa langsung tanyakan di sesi ketiga gitu gimana? Sorry. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau ada yang mau didiskusikan? Teman-teman ada yang didiskusikan, mungkin silakan open Pak, dibuka aja, di unmute aja silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, karena gini kan, sebenarnya kan kalau untuk tugas kali ini adalah untuk entrepreneur kali ini, jadi kalian tuh membuat konsepnya. Jadi konsep tadi menggunakan BMC, business model canvassing ini. Nah, kalau dari situ nanti kan tinggal bikinin strategi marketingnya, tadi ya bikinin model RAB-nya, rancangan anggaran belanjanya tadi. Nah, dari situ nanti kalian bisa nanti itu yang kalian present gitu loh. Gitu. Nah, ini kalian bisa lihatin ini untuk yang panduan penyusunan bisnis plan tahun 2020. Ini ada di sini. Let's see. Oh, nggak ada ya. Ada yang bertanya mungkin teman-teman dari sampai sini? Nanti ini bahan-bahan ini akan saya share. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti saya masuk ke sesi yang ketiga gitu loh. Oke, sembari itu saya absen dulu deh kalau gitu. Muhammad Dimas ada? Dimas, atau saya absenin dulu semua ya. Nanti Dimas ada ya? Adinda? Sorry. Hadir, Pak. Muhammad Fadilah? Friska? Hadir, Pak. Anissa Fitri? Winarno? Hadir, Pak. Oke, Gabriela? Bima Adinda? Hadir, Pak. Oke, Sabrina ada? Hadir, Pak. Ronolisi? Ada, Garia? Pak. Hadir. Oke. Adinar? Hadir. Ugi Sulistiani? Pak. Cindy ada? Selena Asmi? Retno? Karina ada ya, Karina? Saya absenin dulu deh. Santika? Rika Amelia? Pada nggak masuk ya? Siti? Farhan? Irna? Hadir, Pak. Yokoi? Yohanda? Rosmalinda?
Devanza Amandatari. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Iya. Afiliana. Hadir. Dinda ada. Hadir, Pak. Yunita. Maradina. Esti Atika. Hadir, ada. Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yohoy. Pak. Caroline. Melani ada. Meti. Hadir, Pak. Aulia. Anastasia. Muhammad Fariski. Muhammad Rifki ada. Dila. Absen dulu semuanya kali ya. Hopefully you are here. Hopefully you are there with us. Anyway. Febri. Here we go. Oke ya. Oke, perhatikan ya untuk seminar wajib itu tentu Belum dipanggil, Pak. apa? Udah absenin semua. Oke, untuk yang Pak Kristina Yanti belum dipanggil, Pak. tadi udah deh kayaknya deh. Udah absenin semua, Cien. Ada nggak mau? Udah Beberapa. absen semua, Tin. Tuh deh. Tahu ribet lo, ribet. Tidur ya. Tidur ya, Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Oke Pak. guys, perhatikan ya untuk yang seminar wajib itu kalian tunggu info dari BEC ya untuk yang seminar wajib entrepreneur, bukan yang seminar tematik. Seminar tematik kalian boleh ikut, enggak juga nggak masalah. Jadi kalaupun ikut ya itu menambah wawasan kalian gitu ya, nggak ada salahnya gitu kan, itu juga gratis. Nanti untuk yang seminar wajibnya tetap tunggu informasi dari dari BEC, dari BSC Entrepreneur Center. Sampai sekarang belum ada informasi yang lebih detail ya kalau nggak salah ya. Nanti kalian tunggu aja, kalian keep up to date ya teman-teman ya. So jangan sampai kelewat dan juga stay tune dengan channel Lapak dosen saya ya. Nanti semua informasi semua perkuliahan kita akan saya upload di channel YouTube saya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.